Baik teman-teman, saya membaca PPT ulangan akhir semester. Nama Domingos ditaruh NPM 2211-0420033. Mata kuliah Ekonomi dari masa ke masa. Pada dasarnya nasab neoklasik tidak terlalu berbeda dengan nasab klasik dalam prinsip-prinsip dasarnya, namun demikian dalam kenyataan kedua nasab ini dianggap berbeda. Jelaskan menyangkut hal apa perbedaan kedua nasab ini, susunlah kembali dalam bentuk cerita. Perbedaan di antara keduanya hal ini disebabkan karena nasab neoklasik merupakan hasil revisi dari nasab klasik. Perubahan tersebut antara lain: A1. Perubahan pada doktrin kehendak bebas bagi aliran neoklasik dalam melakukan suatu perbuatan jahat. Pelaku tidak hanya ditentukan free will semata, tetapi juga dipengaruhi oleh A. Patologi ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendakan bebasnya. Yang kedua, susunlah kembali dalam bentuk cerita singkat dengan menggunakan bahasa Anda sendiri tentang latar belakang munculnya aliran neoklasik serta berikan penjelasan kenapa dinamakan aliran neoklasik. Latar belakang teori neoklasik. Teori neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik. Teon neoklasik muncul dan mengusulkan perubahan pada teon klasik sejak diperkenakannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya pada organisasi formal. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di Whitcomb serta ditulis Hugo Neustrer. Pendekatan neoklasik ditemukan juga di dalam buku-buku tentang hubungan manusiawi seperti Artner dan More, Human Relation in Industry dan sebagainya. Munculnya teori neoklasik di awal dengan inspirasi percobaan yang dilakukan Elton Mayo, seorang set dari West Ham. Eltis menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan di padang sebagai faktor penting peningkatannya produktivitas. Kenapa dinamakan aliran neoklasik? Disebut sebagai neoklasik atau teori klasik baru karena pemikiran kaum neoklasik ini juga sekaligus merupakan pembaruan dan pembelaan terhadap pemikiran kaum klasik dalam menanggapi kritikan kaum Marxis. 3. Buktikan dengan contoh konkret kondisi saat ini tentang perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi berhasilnya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tinggi output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik. 4. Jelaskan bagaimana latar belakang lahirnya aliran monetaris. Latar belakang lahirnya aliran monetaris dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa 60 meliputi berbagai sub-aliran yang beraneka ragam. Sejumlah sub-aliran aliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangan ekonomi. Tampaknya memang agak sulit untuk memberi suatu definisi yang agak baku mengenai ruang lingkup materi dan sifat materialisme. Materialisme yang dikenal dewasa ini dengan berbagai wajahnya pada hakikatnya merupakan suatu reformasi perumusan ulang dalam wujud yang baru dari teori kuantis tentang uang sebagainya mula dikemukakan oleh Irving Flash pada abad yang benih-benihnya sudah terkandung dalam gagasan Jean Bodin dari zaman Permacultus di abad sama halnya dengan nasab Keynes dan Neo-Keynes. Golongan monetaris juga berdasar dari kenyataan adanya ketidakseimbangan sebagai kecenderungan dalam perkembangan ekonomi. 5. Jelaskan sejarah awal sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia sampai dengan yang masih berlaku saat ini. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1902 pasal 3 yang di dalamnya jelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tentang perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan dilakukan oleh perwakilan rakyat. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah untuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran koperasi, salah satu wujud dari diterapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasalkan kekeluargaan. 6. Apa dasar landasan penetapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia? Karena prinsip ekonomi kerakyatan di Indonesia pasal 33 ayat 1 sampai 3 berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara serta penggunaan kekayaan alat
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih.